Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk menyambut momentum hari kemenangan tersebut yang diwarnai dengan berbagai keunikan seperti mudik, memasak makanan khas Lebaran, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan masyarakat Ranah Minang ini biasanya akan menggelar berbagai kegiatan khas Lebaran sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah dan sebagai wadah mempererat silaturahmi, seperti Pulang Basamo. Pulang Basamo adalah istilah dalam bahasa Minangkabau yang berarti mudik secara bersama-sama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan oleh perantau Minangkabau yang ingin pulang kampung dan berlebaran di kampung halaman masing-masing. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Ikatan Keluarga Minang di tanah rantau. Nuansa kekerabatan, persaudaraan, serta kepedulian terasa sangat kental dalam momen ini. Bisa dikatakan sudah sangat mendarah daging. Para perantau Pulang Basamo umumnya menggunakan jalur darat dengan kendaraan pribadi atau menyewa bus. Jumlah rombongan bisa mencapai ribuan orang. Pulang Basamo bisa menjadi siasat bagi mereka yang ingin pulang kampung dengan anggaran yang terbatas, mengingat tingginya harga tiket pesawat selama periode mudik Lebaran. Bahkan, orang Minang akan patungan ongkos jika ada anggota kekerabatan yang kesulitan untuk bisa pulang Basamo. Yang kedua adalah malamang. Dalam bahasa Minangkabau berarti membuat lemang. Tak semua daerah di Sumatera Barat punya tradisi ini. Hanya beberapa kabupaten dan kota saja seperti Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan sejumlah daerah lain. Lamang adalah penganan berbahan dasar beras ketan putih yang direndam dengan santan dan dimasak dalam sebuah ruas bambu dan disajikan dengan tapai sipului yang terbuat dari beras ketan hitam atau merah. Dan kemudian marandang. Dalam bahasa Minangkabau, marandang dapat diartikan sebagai kegiatan memasak randang atau rendang. Rendang sendiri dikenal sebagai makanan khas Minangkabau yang berbahan dasar daging sapi atau kerbau dan berwarna gelap. Rendang dan Lebaran tak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Meski harga daging naik, tetapi mereka tetap berupaya membeli daging untuk marandang. Hampir setiap rumah di Ranah Minang melakukannya agar bisa disantap bersama saat dikunjungi kerabat. Dan kemudian ada tradisi Manjalang. Merupakan tradisi yang dilakukan para istri orang Minang sepekan menjelang Hari Raya tiba. Para istri ini akan datang ke rumah mertua dan keluarganya dengan membawa kuliner khas Padang seperti lamang, tapai ketan, lapek sipului, onde-onde, nasi beserta sambalnya. Tradisi yang telah ada sejak lama ini merupakan wadah untuk semakin mempererat silaturahmi antara istri dengan keluarga suami. Sahabat budaya, berjumpa kembali bersama kami dari RRI Bukit Tinggi. Kali ini bersama saya Irvi Anissa akan mengajak Anda untuk ikut berbincang bersama narasumber kami. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial sekali, yaitu Bahari Rayo di Ranah Minang. Atau dapat diartikan juga dalam bahasa Indonesianya, Berhari Raya
di Ranah Minang atau berlebaran di Ranah Minang. Dan tentunya momen lebaran itu setiap tahun selalu dirayakan dengan sangat meriah begitu ya, sangat kental juga dengan berbagai macam tradisi, khususnya di Ranah Minang ya. Apalagi dengan sajian-sajian, makanan yang khas. Wah, tentunya ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh kami kaum muslimin dan kita semua tentunya di Indonesia pastinya. Lalu seperti apa tradisi dari berlebaran di Ranah Minang ini kalau kita lihat dari budaya maupun dari sisi agamanya? Langsung saja kalau begitu kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan dua orang narasumber kami yang sudah hadir di studio kita. Kita sapa dulu dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Vivi Yulianora MSI yang merupakan dosen sosiologi agama dari UIN Syekh M Jamil Jambe Bukit Tinggi. Ibu Vivi, gimana kabarnya Ibu? Boleh mic-nya dipegang aja Ibu. Sehat Ibu? Iya, sudah on. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin ya Ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu. Kemudian juga narasumber kita satu lagi merupakan Ustadz Haji Syamsul Bari SHIMA dari Kemenak Kota Bukit Tinggi. Minal aidin wal faizin Ustadz. Sama-sama Ibu. Gimana lebarannya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita Ustadz ya. Sumatera Barat kalaupun berbeda tetap kompak. Tetap kompak, itu dia tuh ya. Berbeda-beda tapi setiap kali perayaannya kita semuanya selalu kompak ya Ustadz ya. Luar biasa. Baiklah, kita akan langsung berbincang. Mungkin kita akan awali dulu dari Ibu Vivi nih. Kalau sedikit bercerita tentang keunikan khususnya untuk Bahari Raya ya Bu ya. Kalau di Ranah Minang ini kita punya banyak sekali tradisi-tradisi ya Bu. Mungkin diawali dengan Pulang Basamo. Kemudian juga ada Malamang, Marandang begitu ya Bu ya. Nah, kalau dari sudut pandang budaya sendiri seperti apa Bu? Ya, Barayu tidak terlepas dari tradisi ya, tradisi. Jadi di Minangkabau sendiri gitu saya melihat bahwa ada keunikan ya, keunikan tersendiri pada saat Lebaran Idul Fitri atau disebut Barayu kalau di Minangkabau. Di antaranya itu Pulang Basamo ya Bu ya, Pulang Basamo. Jadi momen Idul Fitri atau Barayo itu dijadikan sebagai momen bagi keluarga ya yang di rantau gitu untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung gitu. Itu yang saya pahami. Betul. Kemudian juga selain itu akan disambut dengan Malamang. Itu juga di beberapa daerah ya Bu ya? Iya, di beberapa daerah itu ada keunikan tersendiri ya. Itu kalau di Lima Kaum itu saya lihat itu tradisi Malamang gitu. Ya, jadi betul. kalau Hari Raya Idul Fitri itu semua masyarakat di Lima Kaum itu akan bikin lamang yang banyak gitu. Itu nanti akan disajikan atau disuguhkan atau dibawa ya ke untuk mengunjungi keluarga di tempat lain gitu. Oke, mungkin itu juga nanti berkaitan dengan Manjalang Mintuo, begitu ya Bu ya? Iya. Banyak juga tuh makanan yang akan dibawa oleh si Minantu ini ya Bu? Iya, dan di setiap daerah itu beda-beda tradisinya gitu. Contohnya kalau misalnya di Nagari Tabe itu Minantu itu diwajibkan kalau pergi Barayo ke rumah Mentuo itu bawa rantang besar. Iya. Itu isinya harus ada kue bolu ya, kue betul. atau cake yang kemudian ada bawa beras gitu. Bawa kemudian beras juga. Harus ada kue keringnya juga gitu. Jadi itu harus dibawa dan harus pakai rantang gitu. Dan harus pakai rantang ya, begitu itu kalau ya, Bu? di Nagari Tabe. Iya. Beda lagi dengan Nagari Simabur, itu kan masih Kecamatan Pariangan ya Bu ya. Betul. Itu kalau di Simabur orang itu Minantu ke rumah Mintuo itu harus bawa pakai piring gitu bawanya pakai piring. Jadi beda budaya. Betul. Itu beda daerah Beda gitu. daerah, itu beda tradisinya atau Padahal budayanya masih gitu. masih di satu nagari begitu ya Bu? Iya, masih satu kecamatan Kecamatan, Kecamatan betul. Pariangan gitu.
Oke, kalau di daerah Bukit Tinggi sendiri khususnya untuk Kurai itu biasanya malah mintuonya yang akan menjalang minantunya begitu Bu. Iya. Pengalaman pribadi nih Ustadz. Jadi nanti mintu akan datang rame-rame bersama saudara-saudara, kemudian akan membawa bareh kalau di sini begitu Ustadz. Jadi setiap Lebaran tuh lumayan masaknya lumayan banyak minantunya, tapi nanti dapet barehnya pun banyak pula Ustadz. Begitu ya Bu, itu baru dari satu kecamatan saja. Belum lagi mungkin berbeda kota di Provinsi Sumatera Barat, tentu lebih banyak lagi begitu perbedaannya ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau dilihat dari sisi tradisinya Bu, sampai sekarang apakah itu masih bertahan? Sebagian itu masih bertahan gitu, tapi kemudian karena masyarakat sudah berubah ya, jadi terjadi pergeseran. Betul. Jadi sekarang untuk beberapa daerah gitu, itu tradisi yang tadi menjalang ke rumah mintuo mesti pakai rantang gitu, itu sudah mulai bergeser, yang dibawa kue kering gitu, karena lebih kepada ini mungkin supaya tidak mubazir gitu, karena pengalaman masyarakat sendiri kan bawa kue bolu itu kan yang gitu banyak sekali nanti setiap keluarga datang bawa bolu gitu. Itu berjamur bolunya. Jadi sekarang udah bawa kue roti kaleng ya. Oke, jadi betul. itu mungkin sedikit pergeseran ya kalau dalam hal apa yang dibawa ke menjalang ke rumah mentuo gitu atau ke rumah saudara. Tapi nilai-nilainya tetap bertahan begitu ya Nilainya Bu ya. tetap bertahan gitu, karena esensinya sebenarnya pergi barayo ini kan menurut saya adalah silaturahmi gitu, silaturahmi dengan keluarga. Betul. Itu yang menjadi nilai intinya, nilai pokoknya sebenarnya Bu ya. Apa yang dibawa kemudian itu adalah tradisi, bagian dari tradisi. Tradisi bisa bergeser, bisa berubah seiring berubahnya masyarakat. Iya, betul sekali. Baiklah, ke Ustadz nih sekarang. Kalau tentang Hari Raya Idul Fitri sendiri nih Ustadz, boleh cerita dong Ustadz, kalau pada zaman dahulu itu sejarahnya seperti apa Ustadz, Hari Raya Idul Fitri ini? Baik, kalau kita baca dari literatur keislaman terlebih dahulu, sebenarnya ketika Rasulullah datang ke Madinah itu mereka penduduk Madinah ini sudah punya hari raya, gitu. Sudah ada hari raya mereka. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, ini ada apa? Oh, ini kami berhari raya, gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan ada yang lebih baik. Nah, itu dia Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tradisi berhari raya ini sebenarnya sudah seumur manusia itu sendiri, mereka sudah menjadi kebutuhan untuk barayo itu. Nah, kemudian nanti Islam datang memberikan satu tradisi yang lebih baik, itulah dianya hari raya atau barayo tadi kalau bahasa Minang ya kan, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau kemudian kita lihat apa yang dilakukan di hari raya, itu dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 di ujung ayat itu Allah bimbing kita untuk cara berhari raya itu ada 3. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Pertama, kalau ingin berhari raya, sempurnakan dulu ibadah Ramadannya. Nah, menyempurnakan ibadah Ramadan baik puasa maupun ibadah sunnah yang mengiringi. Yang kedua, kemudian caranya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir. Nah, sehingga di tanah Minang ini juga ada namanya malam takabiyah, gitu kan, malam bertakbir. Yang di sana keluarlah tradisi-tradisi agama sekaligus tradisi daerah. Tradisi agamanya bertakbirnya tadi, tuntunan Rasulullah. Kemudian membawa suluh itu kan dari Fatu Makkah itu. Ketika penaklukan kota Mekah itu prajurit bersama Nabi itu jumlahnya 10.000, mampir di salah satu rumah sahabat, kemudian ada ide untuk pakai suluh, ya kan, pakai obor gitu ya. Nah, dari situ kemudian orang kita malam takbir itu mereka pawai obor kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Jadi kita diminta sebelum berhari raya itu 3. Pertama, sempurnakan ibadah Ramadannya, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang kedua adalah bagaimana kita bertakbir, ya, mengagungkan Allah di akhir Ramadan itu. Kemudian yang ketiga adalah menuntun kita agar pandai-pandai bersyukur. Nah, kemudian apa isi daripada rayo di ranah Minang? Ya, pertama tentu syaraknya dulu, karena syarak mengatur adat memakai. Nah, apa syaraknya? Mereka
biasanya berhari raya itu kalau sempat tidak pulang kampung tadi istilah ibu, karena tradisi merantau, mereka harus rayo di rantau. Itu malam takbiran itu adalah malam yang paling menyedihkan. Paling sedih banget. Betul. Ambola mencoba dulu ketika rayo tahun 99 itu berada di Yogyakarta. Di saat orang takbiran tuh Yubana manitia ya matuawa. Kenapa air mata menetes? Karena kita tidak berada di tengah keluarga besar kita. Iya. Kita tidak melihat surau kita tidak melihat rumah gadang kita tidak melihat keluarga-keluarga kita. Kita sendirian di rantau. Makanya orang Minang itu istilahnya lebih suka dia barayo di ranah, ya, barayo di ranah Minang. Itu tadi pulang ke kampung. Pulang Basamo itu pulang Basamo. Nah, mereka nanti akan bersama-sama datang ke sholat Idul Fitri, mengikuti khutbah Idul Fitri, dan pulang dari sana akan ada nanti makan Basamo di rumah. Nah, disitulah mereka nanti memperkenalkan iko mama, iko orang gae, iko anak minantu, baik yang berhubungan nasab maupun yang berhubungan musaharah, ngumpul semua di situ. Nah, istilah Ibu Vivi tadi silaturahminya, menguat kembali gitu kan, kokoh kembali silaturahmi. Lalu setelah itu baru nanti berlanjut dengan menjalang. Ada tadi menjalang orang tua, menjalang mintuo, ada menjalang mama, menjalang bako tadi kan. Nah, bahkan ada ziarah kubur, baginan orang gaek nyolah meninggal gitu kan. Mereka ingin biasanya rayo datang ke rumah keluarga, kini orang gaek landa ado, mereka bersama-sama datang berziarah ke kuburan orang tua dan landa ado gitu. Jadi kalau kita lihat dari segi agama, apa yang dilakukan di Sumatera Barat itu bakulindan antara adat dengan agamanya. Jadi agamanya dilaksanakan, tradisinya juga di situ ada. Betul. Jadi keduanya ini sama-sama menguatkan begitu sama-sama ya Ustadz, menguatkan. Tidak ada mungkin dalam tradisi kita yang menyalahi kemudian ke agama ya Ustadz ya. Nah, kalau itu memang kalau kita di ranah Minang ini kan istilahnya tadi adat basandi syara basandi kitabullah. Maksudnya di situ adalah segala tradisi yang kita laksanakan di ranah Minang itu ukurannya adalah agama. Kalau cocok dengan agama dilanjutkan, kalau dia tidak cocok dengan agama akan ada ulama nanti yang akan memperbaiki. Tapi sejauh ini semuanya sepertinya aman ya Ustadz. Kita lihat ya. Dalam pengamatan kita, kita bangga di ranah Minang ini tiok surau ado tuangku. Tiok surau ado ulama. Jadi mereka tuh sudah dibimbing oleh ulama-ulamanya masing-masing. Kalaupun kita menengoknya dari luar tidak sesuai dengan agama, mungkin karena kita belum tahu ke dalamnya seperti apa. Jadi mereka sebenarnya sudah punya alasan mengapa dia melakukan itu. Sepanjang tidak melanggar prinsip syariat agama, maka tradisi itu kita biarkan. Betul. Nah, karena memang sudah, kalau berbicara tradisi mungkin sudah turun-temurun pula begitu ya Ustadz ya. Baiklah. Nah, tadi juga sempat Ustadz menyinggung seperti makan basamo, makan kalau kita lagi lebaran itu mungkin makan bajamba juga ada mungkin begitu ya Bu Vivi ya. Nah, untuk tradisi yang satu ini Bu, sekarang kita kan sudah lebih memilih yang praktis. Kayak misalnya kalau tadinya makannya kita di ruang tamu gitu ya, di seprah begitu. Tapi sekarang sudah prasmanan gitu Bu. Demi kepraktisan sebenarnya Ustadz kalau pikiran orang sekarang begitu ya. Nah kalau Bu Vivi melihat ini seperti apa? Apakah ini termasuk pergeseran tradisi juga Bu? Dalam pemahaman saya ya, ini salah satu bentuk dari pergeseran tradisi gitu. Dulu di setiap rumah kita harus makan gitu. Ini saya bicara tentang pengalaman saya pribadi ya. Dulu di setiap rumah saudara 9, 10 satu hari itu makan semuanya. Akhirnya kan makan di tempat cuman ngotor-ngotorin piring gitu. Karena kita nggak makan mungkin makan seporsi besar gitu. Jadi makannya sedikit saja gitu. Jadi masyarakat sekarang adalah masyarakat yang praktis ya. Mereka kemudian hanya menyuguhkan kue ini seperti ini ya, kue-kue lebaran gitu. Bahkan dulu kuenya juga beda gitu dengan sekarang gitu. Sekarang banyak kue yang praktis juga yang bisa tahan lama, yang nggak mudah basi. Kalau dulu mungkin kuenya tuh kayak zaman dulu ya ada kue yang cuma bisa tahan 1 hari atau 2 hari gitu. Sekarang ya sebulan, setahun, 2 tahun juga bisa tahan gitu. Jadi masyarakat sekarang adalah masyarakat yang praktis gitu. Jadi terjadi pergeseran dalam tradisi barayo gitu.
Oke. Apakah ini juga termasuk karena banyaknya orang yang pulang basamu begitu, kemudian mereka berharapnya ketika pulang ke kampung bukan hanya bersilaturahmi, tapi mereka juga berharap bisa jalan-jalan, mengelilingi kota ke kota seberang. Jadi silaturahminya itu agak sedikit bergeser juga gitu. Iya, benar sekali. Iya, ya. Masyarakat sekarang masyarakat selain ini ya, masyarakat sekarang suka menurut pemahaman saya itu masyarakat sekarang masyarakat yang suka pamer kalau menurut saya gitu. Masyarakat konsumtif yang suka pamer gitu. Betul. Bahkan pulang itu ini kasus ya, pulang itu sengaja beli mobil dulu, ngutang gitu. Nanti foto gitu jalan-jalan kemana gitu. Ini fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi gitu. Beli baju ya, intinya adalah masyarakat itu ingin terlihat wah gitu, terlihat kaya gitu. Betul, jadi karena itu, sudah merantau karena begitu sudah ya, merantau untuk menunjukkan kesuksesan mereka gitu dengan cara berutang gitu. Iya. Perilaku mereka juga menjadi konsumtif gitu, dan ini di samping ada positifnya ya Barayo itu gitu, saya melihat sisi negatifnya itu. Ini mungkin di luar konteks ini, sisi negatifnya itu masyarakat menjadi konsumtif gitu. Iya, betul. Dan itu kalau dari pandangan agama kan itu kurang baik ya. Betul. Ya gitu. Jadi itu positifnya adalah Barayo itu bisa memperkuat silaturahmi. Kalau dalam istilah sosiologi itu menjadi perekat sosial, di mana tadi kita saling mengenal. Mungkin ada anggota keluarga baru dikenalkan gitu. Itu seringnya di momen hari raya itu, karena masyarakat sekarang juga punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi hari raya menjadi momen untuk bersilaturahmi dan menjadi perekat sosial. Betul. Ini terjadi juga ya Ustadz ya di ranah Minang begitu ya Ustadz, ketika pulang basamu ingin membanggakan keluarga tentunya Ustadz. Jadi gimana sih nasib kita di perantauan, jangan sampai tahulah orang di kampung gitu ya Ustadz ya. Pas pulang ke kampung harus terlihat barado lah model itu Ustadz. Gimana kalau dari pandangan Ustadz nih? Jadi lebih konsumtif masyarakat kita. Apa yang disampaikan Bu Vivi saya setuju, bahwa ada sebahagian dari perantau itu yang mencoba untuk menampilkan kemampuannya pulang ke kampung, walaupun dengan memaksakan diri tadi karena di satu sisi tadi saya sebut Barayo di rantau itu sangat sedih. Nah gitu ya, sedih sekali. Malam takbiran itu suasana berkecamuk di dalam hati, sehingga mereka untuk pulang ke kampung dibawa mobil yang bagus, rupanya rental gitu kan, atau di Bali tadi diutang gitu kan. Nah karena dia kelihatan mampu segala macam, di satu sisi sebenarnya menyenangkan bagi keluarga. Alhamdulillah malah mampunya pulang, bajunya rencak, cincinnya melo kiranya bapinjam kan. Tapi di sisi lain perilaku yang seperti itu sebenarnya mereka sedang mendustai dirinya sendiri. Nah kalau balik ke sisi agama, sebenarnya yang 3 tadi tidak diamalkan. Pertama, menyempurnakan ibadah Ramadan dulu. Kalau Ramadannya sempurna, maka Lebaran itu dia meningkat ketakwaannya, bukan meningkat kekayaannya, bukan meningkat gayanya gitu, tapi yang meningkat takwanya. Yang kedua tadi menyambut hari raya adalah bertakbir. Yang harus diagungkan tuh Allah, bukan kita mengagungkan diri kita, bukan kita membesarkan diri kita, tapi membesarkan Allah. Kemudian baru tadi yang terakhir bersyukur. Nah kalau bersyukur itu sebenarnya biar kita ini tampil apa adanya, Allah akan melihat gitu penampilan kita. Kalau kita syukuri yang sedikit, Allah akan memberi dalam bentuk yang lain. Itu yang diingatkan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 umpamanya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumatkan kepadamu, jika nikmat kamu syukuri, Allah akan menambah-nambah nikmat itu. Tapi kalau nikmat dikufuri, ingat azab Allah sangat pedih. Jadi bersyukurnya penting. Nah lalu bagaimana sikap tengah kita terhadap hal itu? Rasulullah itu berhari raya tidak mengatakan bahwa kita ini harus baru, kita harus meningkat penampilan. Bahkan ketika ditanya kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali menjawab, berlebaran itu bukanlah segala baru, tapi yang berlebaran itu adalah meningkatnya ketakwaan, meningkatnya ketaatan. Nah ini esensi berhari raya itu dari sudut pandang agama. Tapi tadi juga disebutkan dalam tradisi yang berkembang, seharusnya tentu kalau tradisi tadi sesuai dengan agama kita pertahankan. Kalau memang ada yang tidak sesuai agama,
Itu tentu dari waktu ke waktu akan kita coba untuk meluruskan gitu. Kalau bagi-bagi THR gitu Ustadz gimana tuh Ustadz? Nah, itu termasuk tradisi yang sekarang itu ditunggu-tunggu Ustadz. Iya. Ini BI kan cukup mendukung itu Bank Indonesia. Iya, betul. Karena ada disediakan beberapa hari uang baru, penukaran ya uang kan? baru gitu betul. ya. Tapi kalau saya dari sudut pandang agama setuju saja itu. Karena memang kegembiraan anak-anak di hari raya itu 3. Pertama bajunya baru, yang kedua makanan banyak, yang ketiga uangnya banyak dan uangnya itu uang banyak. Baru semua gitu. Iya, betul. Jadi kalau nengok anak-anak itu perbandingan dompet orang tua dengan anak-anak mungkin ibarat langit dan sumur bor ya. Yang satu terlalu besar, yang satu terlalu kecil udah gitu sampai kan. ke dalam bahkan ya. Iya, kalau langit dan bumi kan udah biasa. Ini sumur betul. bor gitu. Karena dompet orang tua pada kosong semua kan. Anak-anak dompetnya tebal semua karena uang baru lagi kan. Betul. Jadi itu sebenarnya THR tadi dalam makna menggembirakan hati anak-anak. Itu sebenarnya penyambung silaturahim. Jadi dalam hadis Nabi memberi hadiah itu bahkan Rasulullah pun bersedia menerima hadiah. Dan Rasulullah nggak mau terima sedekah. Rasulullah tak mau terima zakat. Tapi Rasulullah mau terima hadiah. Nah berarti kita saling memberi hadiah ini adalah bagian dari perekat silaturahim. Coba bayangkan, dia tidak tahu kalau kita mamanya. Tapi kita memberinya THR. Terima kasih Pak. Bukan Bapak, ini Mama. Gitu kan? Di situ kita memperkenalkan diri bahwa kita adalah Mama. Betul. Maka setahun ke depan dia akan ingat. Ini adalah Mama. Oh, yang tahun lalu memberikan THR. Iya. Tahun ini kita minta lagi. Nah, gitu ya, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak. Tahun gitu. depan lebih banyak lagi. Betul. Jadi maksudnya di situ bukan untuk menghambur-hamburkan uang ataupun bukan untuk nanti jadinya orang berharap gitu ya, tapi untuk penyambung silaturahmi begitu ya. Kalau dari sisi tradisi sendiri, bagaimana Ibu Vivi melihat ini? Ini masih makin kesini kan ini makin ditunggu-tunggu begitu ya Bu ya. Jadi salah satu hal sudah sama pentingnya dengan beli baju lebaran gitu Bu. Gimana tuh Bu? Ya gini ya Bu Evi. Benar yang dikatakan oleh Pak Samsul tadi itu kan hari raya itu jadi momen yang ditunggu-tunggu gitu harusnya ya. Jadi ini lagi-lagi ini saya bicara perubahan ini. Dulu kan tidak ada ya THR gitu. Kalau saya rasa ini adopsi dari tradisi Tionghoa gitu, ngasih angpau gitu. Betul, ya. Betul. Ya, jadi ya bicara lagi tentang masyarakat sekarang adalah masyarakat praktis gitu. Jadi kadang nggak bawa kue, cuman bawa uang saja, kasih angpau gitu ya. Kalau dalam istilah tradisi Tionghoanya gitu. Ada amplop dikasih ke saudara-saudara, ke ponakan gitu, ke kakak gitu, bahkan ke adik gitu, saling memberi ya, karena memang dalam Islam sendiri ya Ustadz ya, Nabi mengajarkan gitu memberi hadiah itu untuk merekat kasih sayang antara sesama gitu. Jadi ini menjadi tradisi yang baik juga sebenarnya ya, Bu, baik ya gitu. Tapi kalau zaman dulu nggak ada ya Ustadz ya, mungkin zaman Nabi misalnya nggak bagi-bagi angpau dong Ustadz pas Lebaran, pas hari raya. Pertama tadi dikatakan bahwa ini bukan bersumber dari ajaran kita. Iya, gitu. betul. Zaman Nabi kan belum ada uang kertas seperti sekarang. Iya, betul, yang ada itu dinar dan dirham. Dan di waktu itu Nabi menganjurkan dinar dan dirham ini adalah untuk transaksi, bukan untuk berhari raya seperti tadi gitu kan. Tapi dengan seiring perkembangan zaman tadi kata Bu Vivi, itu kemudian diadopsi oleh ajaran ya oleh umat Islam. Selama esensi daripada perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka Islam itu adalah terbuka terhadap perubahan. Betul. Zaman Nabi tidak ada Al-Qur'an. Artinya Al-Quran dalam bentuk mushaf yang ada sekarang itu kan tidak ada zaman Nabi. Karena Al-Quran di zaman Nabi itu adanya di dalam hati para penghafal dan mereka hafal Al-Quran. Dan kemudian tulisan-tulisan Al-Quran masih berserakan di beberapa tempat, ada di pelepah kurma, ada di tulang belulang dan segala macam. Baru dibukukan baru dibukukan setelah zaman Utsman bin Affan. Jadi betul. Islam itu tidak tertutup untuk perubahan. Islam itu mau mengikuti perubahan, bahkan dalam kaidah hukum dikatakan taghayyurul hukmi, berubahnya hukum itu dipengaruhi oleh berubahnya masa dan berubahnya masyarakat.
Baik. Nah, gitu. Oke. Baiklah, seru sekali nih Ustadz ngobrolin tentang, padahal temanya cuma Bahari Rayo, nah Ustadz, tapi bisa panjang, bisa kemana-mana nih. Kita bisa belajar sejarah juga. Bu Vivi, Ustadz Syamsul, kami akan kembali saat lagi tentunya masih bersama obrolan budaya dari RRI Bukit Tinggi. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih bersama obrolan budaya dari RRI Bukit Tinggi dan kita masih berbicara tentang Bahari Rayo di Ranah Minang. Bu Vivi, kalau Bahari Rayo tuh identik dengan makanan ya Bu. Kan itu yang ditunggu-tunggu Bu. Iya. Habis kita sholat Id langsung buru-buru pulang atau mungkin pergi dulu ke rumah siapa yang dituakan, kemudian kita akan makan bersama-sama di situ. Nah, tiap daerah kan beda-beda juga ya Bu ya biasanya ya. Itu mungkin tradisi secara umum, tapi di setiap daerah berbeda-beda lagi tradisinya. Seperti apa Bu Vivi melihat ini? Ya, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan juga ya, di setiap daerah itu beda tradisinya, beda makanan ya. Kalau bicara kuliner makanannya itu beda-beda juga. Kalau di Lima Kaum tadi saya bilang Malamang gitu. Malamang, betul. Tapi hampir di semua daerah di Sumatera Barat, di Minangkabau itu randang itu pasti tidak akan dilupakan gitu. Betul. Pasti setiap daerah itu pasti ada, setiap rumah ada, setiap rumah pasti masak rendang gitu. Ada waji ya, ada kue apa namanya, kue bolu, kue gadang, kue gadang gitu. Kalau dia kue gadang, gitu pisang gadang gitu. Itu udah labar adik kakak bentuk barale nak Bu. Benar. Jadi kalau saya pribadi Hari Rayo itu hari momen yang saya tunggu-tunggu karena banyak sekali makanan. Tapi saya nggak gendut-gendut juga. Ini kayaknya Ibu diliatin aja soalnya makanannya ya. Kalau Irvi kan dimakan Bu. Nah, jadi berbicara tentang berbagai makanan yang ada di tradisi kita ketika Bahari Rayo, itu apa sih Bu yang biasanya membuat masyarakat tuh berlomba-lomba kemudian membuat makanan yang banyak begitu Bu? Mungkin karena ini ya sudah sebulan puasa gitu, jadi
mereka ingin ini Lebaran, ini hari kemenangan gitu. Betul. Jadi kita boleh makan yang sepuasnya gitu. Tapi ya dalam ada batasnya juga ya kan. Iya, betul. Dalam ajaran Islam kan berhentilah sebelum kenyang. Betul ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Jadi apa nih makanan yang biasanya unik mungkin Bu, yang jarang-jarang kita temui di hari biasa, begitu hari raya gitu mungkin di daerah-daerah tertentu gitu Bu? Kayak kalau rendang kan umum gitu ya Bu ya. Kalau lamang sekarang juga udah setiap hari ada kayaknya. Jadi kalau sekarang saya rasa ya apapun makanan yang di momen Lebaran itu rasanya sudah ada semua gitu. Hari-hari bisa kita dapatkan. Ya, hari-hari bisa dapatkan gitu. Cuman mungkin karena momennya itu ya, momennya yang beda. Jadi itu mungkin yang membedakan. Kalau hari, saya rasa ya semua, kalau rendang itu dulu orang jarang merendang kan. Sekarang setiap rendang di mana saja Uni Ade ya di Bukit Tinggi bisa setiap hari gitu. Kalau dulu kita merendang abis ini ya Ustadz, abis Idul Adha baru kita merandang. Nah Ustadz, ya, karena daging banyak ya. Karena daging banyak lah, dapat daging baru merandang. Kalau sekarang kita bisa kapan saja begitu ya Bu ya. Jadi ini mungkin karena ada euforia dari hari Lebaran, kemudian juga menunggu tamu-tamu yang akan datang dari sanak saudara, keluarga jauh misalnya. Jadi itu menjadi semangat tersendiri untuk setiap rumah kemudian menjanjikan hidangan terbaiknya. Ya, momennya itu saya rasa momen silaturahmi. Jadi kita menyediakan makanan yang banyak untuk makan bersama-sama. Iya, betul. Padahal tadi dari rumah keluarga yang satu udah kenyang ya Bu. Tapi ini selain makanan ya, saya rasa ada tradisi yang unik di salah satu nagari Tuo di Pariangan gitu, di Sikaladi gitu. Itu kita biasanya kalau hari raya pertama itu yang silaturahmi, makanan banyak gitu. Tapi kalau di Sikaladi itu mereka merayakan hari raya Anam istilahnya. Jadi hari raya kedua itu mereka puasa ya sampai 6 hari gitu. Nanti di hari ke-8 sampai ke hari 15 itu tepatnya hari Kamis gitu. Mereka nanti baru merayakan baru Barayu Anam gitu. Tapi sedikit keunikan di sini adalah bukan makanannya ya, bukan itu, tapi mereka melaksanakan tradisi yang namanya Mandoa Tampe gitu dan Rati Taga gitu. Jadi di hari Kamis ini setelah pada saat Rayo 6 ini mereka akan pergi ziarah kubur ya. Mandoa Tampe itu ziarah kubur. Itu ziarah kubur. Kemudian berzikir di situ, ada istilah tradisi Rati Taga juga gitu. Jadi itu yang unik mungkin di Sikaladi, yang mungkin di daerah lain saya tidak menemukannya. Mungkin Pak Samsul mungkin yang kalau di daerah lain ada punya juga pengalaman seperti itu enggak Ustadz untuk ada. Rayo Anam di betul khususnya? Ibu. Jadi kita di Ranah Minang sebenarnya kaya dengan budaya dan tradisi rayo gitu ya. Kalau tadi tanah datar disebut itu saya berdesir juga karena saya anak orang Lintau gitu ya. Jadi babakonya ke tanah datar. Babako ke tanah datar. Nah, tapi sekarang saya lihat tanah kelahiran saya 50 kota. Nah, itu di luar 50 ada satu tradisi seperti di negari saya Kota Alam, Kecamatan Pangkalan. Itu hari rayo itu dimanfaatkan untuk mangonji. Nah, mangonji namanya, mangonji. Itu dari asal katanya konji. Konji itu sejenis makanan yang dibuat dari tepung, kemudian pakai gula nau. Nah, itu kemudian tradisi itu sesudah Rayo Anam tadi. Sesudah Rayo Anam, jadi dilewati dulu 6 hari puasa sunat di bulan Syawal itu. Karena memang anjuran Nabi ini sangat luar biasa. Puasa kita sebulan Ramadan itu nilainya di sisi Allah 10 bulan. Sedangkan yang 6 hari di bulan Syawal itu nilainya 2 bulan. Sehingga kalau kita tambah puasa kita 6 hari di bulan Syawal menjadi nilai 1 tahun. 1 tahun lengkap. Nah, jadi tradisi mangonji tadi memang sesudah Rayo Anam. Itu istilahnya dari Bu Pivi kan. Sesudah Rayo Anam. Itu diundang seluruh ninik mama, kemudian seluruh ulama, jadi pandai katakanlah orang nan ampe jini itu diundang semua. Kemudian tuangku nan barampe, kalau Bukit Tinggi istilahnya ada tuangku nan barampe, ada tuangku nan ampe. Nah, ini khusus di Kurai ada istilah itu. Nah, jadi khatib, imam, bilal, qadhi, yang 4 ini itu dilantiknya adalah ketika mengonji tadi. Untuk setiap suku, untuk setiap jorong dan untuk setiap nagari. Nah,
Kalau dalam tahun itu ada pergantian khatib Imam Bilal untuk satu surau, itu nanti di Mangonji itulah kesempatan mereka melantiknya. Di situ hadir semua nenek mama, hadir alim ulamanya, hadir cadik pandai, hadir bundo kanduang, bahkan pari paganagari generasi muda juga diundang agar mereka tahu tradisi di daerah itu. Nah, ini juga tradisi yang unik dan orang rantau pun akan terpanggil untuk pulang ke kampung. Ya, karena istilahnya orang di kampung sadang baralek gadang. Sadang baralek gadang. Nah, baralek gadang bukan sifatnya rumah ke rumah, tapi baralek gadang tuh nagari nan baralek. Ya, nah, itu mengambil momen dari Hari Raya tadi. Oke. Jadi selama puasa 6 tadi kegiatan masyarakat tuh biasanya apa, Ustadz? Kalau kegiatan masyarakat di puasa 6 itu biasanya kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Tapi mereka biasanya belum jauh-jauh dari rumah. Artinya yang rantau itu belum balik ke rantau. Nah, kalau tadi ada tradisi yang menanti seperti tadi di Sekeladi ya, di tanah datar. Tapi di 50 kota tadi juga ada mengonji. Kalau ada berita itu, mereka biasanya menggunakan itu untuk bersilaturahim tadi, mengunjungi sanak famili. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, maka kunjungan itu dilakukan malam hari. Nah, seperti itu. Jadi ini masih dilakukan sampai sekarang, Ustadz? Masih dilakukan. Ya, kami masih melakukan itu. Ini kalau dari sisi agamanya ini tentu mengikuti sunnah Rasul begitu, Ustadz. Tapi gimana kalau nanti ada tamu yang datang kemudian, Ustadz, dari daerah lain misalnya? Bagaimana si tuan rumah ini kemudian akan melayani si tamunya nih? Oh iya, mungkin ini maksudnya yang puasa tadi ya? Yang puasa tadi, betul Ustadz. Nah, disinilah kadangkala pemahaman kita terhadap dalil hadis itu belum kita pahami secara lengkap. Dalam hadis itu bunyinya sitan min ayyami syawwala, 6 hari dari bulan Syawal. Jadi tidak ada di hadis itu dikatakan siap Idul Fitri langsung puasa 6, tidak ada. Itu tidak ada hadisnya. Dalam hadis itu man shoma ramadana summa atsba'ahu sitan min ayyami syawwala. Siapa yang berpuasa Ramadan disempurnakannya karena diikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sitan min syawwala itu maksudnya di situ kata ulama tafsir hadis, boleh langsung siap Idul Fitri hari ini, besoknya kita puasa 6 hari ke depan. Boleh juga kita cicil Senin Kamis. Boleh juga seminggu pertama itu kita lebaran dulu, minggu kedua baru mulai puasa. Nah, asal masih dalam bulan Syawal. Nah, ini pemahaman ini mungkin perlu kita edukasi. Betul. Nah, bagaimana kalau kita memenuhi undangan atau tadi menyambut orang yang datang ke rumah? Tamu, oh, itu kan ada hadis lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Mana mungkin kita mempersilahkan tamu, ayo minum, ayo makan, sementara kita sendiri tidak minum, tidak makan, kita puasa gitu. Atau kita datang berlebaran, ya maaf ya, kami tidak minum, kami tidak makan, kan gak asik juga. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita cerdas dalam beragama, menempatkan sesuatu itu sesuai dengan syariatnya. Contoh tadi, kalau memang sudah dapat dipastikan ada anak menantu yang akan pulang dari pertama hari kedua, ya kita tundalah puasa Syawalnya dulu. Di satu sisi ini ada pilihan ya kan, selama bulan Syawal. Di sisi lain kegembiraan anak menantu ini tidak bisa ditunda, mereka akan balik lagi ke rantau gitu. Jadi saya melihat di situ kita harus memilih di situ. Kalau memang melayani anak keluarga ini menjadi utama, maka tundalah puasa Syawal. Nah, berbicara soal keutamaan tadi, kalau dari Bu Vivi sendiri, menurut Ibu nih ketika kita berhari raya begitu Bu, apa dulu sih utamanya yang kita lakukan Bu? Silaturahminya dulu atau mungkin jalan-jalannya dulu Bu? Karena nih orang rantau jarang-jarang nih pulang kampung katanya kan? Kalau menurut saya itu silaturahmi itu lebih utama. Tapi kalau jalan-jalan sekeluarga itu kan silaturahmi juga. Termasuk silaturahmi ya Bu. Termasuk silaturahmi juga. Jalan-jalan sambil mengunjungi saudara. Sambil mengunjungi saudara dan jalan-jalan gitu. Iya. Jadi silaturahminya dulu mungkin ya Bu ya. Sambil berjalan-jalan. Ya. Sebenarnya gini sih Mbak, sambil jalan-jalan bisa silaturahmi juga. Tergantung kita memahaminya gimana. Oke. Jadi ya
silaturahmi kan tidak hanya mengunjungi, tapi Betul. bertemu kemudian pergi ke satu tempat bersama-sama, itu kan bagian silaturahmi juga kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sendiri Ustaz, kalau dulu berhari rayanya tuh seperti apa Ustaz? Oh iya, kalau kisah Nabi itu pertama, Nabi pernah terlambat datang sholat hari raya. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa engkau terlambat? Padahal kami dari tadi udah ngumpul gitu. Apa jawab Nabi? Tadi dari rumah menuju ke lapangan ini kami di jalan bertemu anak yatim yang sudah tidak punya ayah dan ibu, kemudian lusuh belum mandi. Lalu apa kata Nabi? Anak itu kami bawa ke rumah, kami mandikan, kami berikan pakaian yang layak, lalu kami katakan, wahai anakku, engkau adalah anak kami, Muhammad adalah ayahmu dan Aisyah adalah ibumu. Lalu kemudian ini anak ini kami bawa ikut menggembirakan hari raya hari ini. Jadi maksudnya di situ Nabi lebih mengedepankan aspek religinya. Nabi ingin kita berhari raya itu betul-betul hari kemenangan dari perjuangan Ramadannya. Itu yang ditengokkan oleh Nabi, kepedulian contohnya dari kisah tadi. Kemudian inti dari hari raya itu yang dicontohkan Nabi, yang dilakukan di zaman Nabi dulu, memang sholat hari rayanya itu 2 rakaat dengan keunikan ada takbir 7 kali di rakaat pertama, ada takbir 5 kali di rakaat kedua, yang masing-masing antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai sholat 2 rakaat itu kita akan mengikuti khutbah. Nah, khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi, sampai-sampai Nabi mengatakan yang tidak sholat sekalipun, kalau wanita yang mungkin haid, mungkin nifas, ya menyusukan anak dan seterusnya, mereka juga dianjurkan datang untuk menghadiri khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu, walaupun mereka dalam keadaan tidak sholat sekalipun, mereka hadir ke lapangan untuk merayakan hari itu. Berarti Nabi lebih mengedepankan bagaimana semangat hari raya itu adalah semangat kemenangan dari perjuangan tadi, dan di situ ada nilai silaturahim, ada nilai di situ kepedulian, ada nilai ukhuwahnya di situ, ada juga di situ istilahnya menampakkan muko itu kan. Nah, kalau kita beramai-ramai itu kan beda suasananya. Suasana hati, kemudian suasana keberkahan sebuah negeri kan, syiar-syiar agama seperti itu kan nampak ada barokah. Coba kita tengok di TV sekarang. Rusia umpamanya dulu Uni Soviet itu terkenal komunis. Tapi sekarang coba tengok hari raya. Mereka memenuhi jalan-jalan kota mereka di Moskow itu dengan jamaah untuk berhari raya. Seperti Amerika Serikat di Michigan umpamanya. Itu hampir 2 kali mereka mau sholat hari raya karena nggak muat di satu tempat. Akhirnya mereka mencoba mencari jalan yang tersambung dengan lapangan untuk sholat hari raya itu. Nah, jadi syiar ini juga penting. Nah, karena agama ini selain ada yang ibadah yang rahasia, ada juga ibadah yang syiar, yang kita tengokkan kepada orang lain, bukan untuk ria, tapi untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang menjadi rahmatan lil alamin gitu. Agama yang indah begitu ya Ustadz ya, indah, betul sekali. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang barayo seperti yang saya cerita tadi, kita harus menampakkan seperti apa sih merayakan kemenangan kita setelah kita 1 bulan berpuasa begitu Ustadz. Tapi tentang yang berlebih-lebihan tadi kita juga sempat bahas ya Ustadz ya. Seperti apa kita tidak perlulah berlebih-lebihan. Bagaimana nih kalau menurut Ustadz sebaiknya kita merayakan atau barayo di Ranah Minang ini Ustadz, supaya kita tidak terlanjur berlebih-lebihan? Iya. Pertama kita harus ingatkan kembali ada 3 lembaga pendidikan di Ranah Minang ini sebelum ada lembaga pendidikan yang lain. Apa itu? Pertama surau, yang kedua adalah makan basamo, yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Dari surau lahirlah di Ranah Minang itu tokoh-tokoh hebat, karena di situ dia belajar agama dan belajar adat sekaligus, yang bakulindan itu membentuk kepribadian. Kemudian di makan basamo, baik makan bajamba di rumah atau makan satu keluarga, di situ akan ada tegur menegur, bagaimana rasa syukur. Jatuh saja sambaci atau balabih nasi di piring itu kita kena tegur. Nak, itu kita menunggu beras itu berbulan-bulan baru jadi, dari ditanam di siang sampai berbuah. Nah, itu kan rasa syukur yang ditanamkan di situ. Lupa kita baca bismillah juga diingatkan rasa syukur di situ. Itu lembaga pendidik. Kemudian ada tadarus Al-Quran.
Di situ juga lembaga pendidikan, penanaman nilai-nilai Al-Quran. Karena tadi syarat basandi kitabullah. Kapan kitabullahnya dipahami kalau tidak didekatkan anak-anak kepada Al-Quran? Nah, lalu mengapa terjadi tadi umpamanya berlebih-lebihan makan? Ya seperti balas dendam ya Bu ya. Ini 1 bulan gak makan siang, sekarang 10 rumah sekali makan. Tadi ada 15 rumah sekali makan. Sebenarnya secara agama kita tidak boleh itu berlebihan. Ya, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Inilah rambu-rambu yang diberikan agama. Lalu dalam ayat kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Jangan berhari raya tapi narkoba, berhari raya tapi minuman keras. Saking gembiranya ini, nah, yang kita konsumsi yang haram gitu. Jadi ada timbangannya di situ. Pertama tadi jangan berlebihan, yang kedua pastikan halal lagi baik. Kemudian yang ketiga seperti Ibu bilang tadi, makannya cuma mengumuman piring. Maksudnya apa? Kadang kita makan dan minum itu untuk menghormati tuan rumah, bukan untuk makan kenyang. Nah, inilah mungkin makan lebaran yang dimaksud tadi. Barayo ke rumah orang bukan berarti kita ke sana dalam keadaan lapar. Kita kan sudah makan ini, tapi kita saling menyambung silaturahim dan menghormati tuan rumah yang sudah menyiapkan minum. Tentu sekedarnya kita juga ikut menikmati. Nah, disitulah perasaan kedua-duanya menjadi senang. Coba Ibu datang ke rumah saya biarkan minuman, saya hidangkan segala sesuatu, enggak satu pun Ibu ambil. Gimana perasaan saya? Ya kan, nah di situ juga ada rasa di situ. Nah, tadi saya katakan bukti keimanan salah satunya adalah kata Nabi memuliakan tamu. Nah, di situ. Betul. Kita juga sebagai tamu sudah dimuliakan, kita hormati juga. Kita hormati juga tuan rumahnya. Iya, betul sekali. Nah, Bu Vivi, kira-kira tradisi apa yang menurut Ibu harus tetap kita pertahankan nih di ranah Minang ini, Bu? Supaya tadi kan semakin lama sudah semakin bergeser begitu, Bu. Tapi mungkin yang penting sekali untuk kita tetap menjaga menjaga budaya kita, tradisi kita, menjaga jati diri kita sebagai orang Minang. Nah, tradisi apa yang tetap harus kita pertahankan, Bu? Menurut saya yang harus dipertahankan yaitu saling bersilaturahminya itu, Bu. Karena silaturahmi akan menjadi perekat sosial, akan merekatkan kasih sayang antar saudara gitu, atau antar teman, sahabat gitu. Karena kita pergi barayo kan tidak hanya ke rumah keluarga, tapi juga ke rumah teman atau sahabat gitu. Intinya itu silaturahminya yang perlu kita perlu kita lestarikan gitu. Tradisi makanan apapun atau pemberian apapun gitu, itu asal itu baik gitu, itu boleh saja berubah gitu, tapi silaturahmi itu tetap harus dipertahankan ya. Tadi ada jalan-jalan ya perubahan, tapi kalau jalan-jalan sekeluarga itu kan bagian silaturahmi juga, mempererat juga ya, Bu, mempererat juga. Betul. Nah, kalau dari Ustadz sendiri seperti apa nih tradisi yang atau mungkin hal yang harus tetap kita pertahankan di hari raya ini, Ustadz? Tentu baju dipakai usang, ya, adat dipakai baru. Betul. Itu tadi kesimpulan dari kajian Ibu Vivi. Ya. Boleh kita berubah dari segi tradisi ke arah yang lebih baik sesuai perkembangan zaman, tapi dengan tidak melanggar aturan agama dan nilai-nilai budaya adat kita. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah menurut saya dipertahankan cerdas barayo. Nah, jadi saya menyimpulkannya cerdas barayo. Yeah. Apa yang dimaksud dengan cerdas barayo? Kita berhari raya tidak memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu atau menampilkan sesuatu, tapi justru sebaliknya kita berhari raya itu menunjukkan bahwa kita telah meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita sangat bersyukur di ranah Minang ini selalu terjadi perbedaan hari raya, ya kan? Apakah satu organisasi dengan organisasi yang lain atau satu surau suluk dengan surau yang lain. Betul. Tapi tidak pernah di daerah kita ini terjadi benturan-benturan karena perbedaan itu. Nah, mengapa di situ? Karena peran alim ulamanya, nini mamanya, cadiak pandainya, tokoh masyarakatnya berfungsi dengan baik. Itu yang saya syukuri. Jadi kita orang Minang sangat kecil lah urusan kalau berbeda hari raya yang akan kita ributkan gitu. Jadi alhamdulillah saya menengok itu tidak menjadi masalah. Betul. Jadi saya ungkap tadi satu kalimat, beda rayo tapi tetap kompak. Itu yang kita pertahankan gitu. Jadi cerdas barayo maksudnya di sini kita memang merayakan kemenangan kita,
lalu kemudian syariat agamanya yang kita kedepankan, walaupun berbeda hari rayanya tetap silaturahminya bagus. Betul. Dan mereka saling menghargai karena para ulamanya, tuangkunya sudah mencerdaskan jamaahnya di suraunya masing-masing. Betul sekali. Makanya kita menerimanya pun dengan ikhlas begitu ya Ustaz. Menerimanya dengan ikhlas. Kita tidak dan para ulama kita pun tidak pernah memaksakan harus hari ini, tidak. Betul. Tapi mereka mencerdaskan kita bagi yang yakin dengan pendapat ini, ini dalilnya, hari rayanya ini. Nah, bagi yang dengan metode ini, maka hari rayanya begini. Akhirnya masyarakat cerdas beragama. Iya, betul itu yang sekali. kita harapkan. Itu yang kita pertahankan juga ke depannya Ustadz ya. Betul. Baiklah. Bu Vivi, terima kasih banyak ya untuk obrolan kita hari ini. Tentunya berbicara tentang tradisi memang sangat banyak sekali ya Bu ya. Tapi tradisi-tradisi tertentu harus tetap kita pertahankan. Terutama kebiasaan dari masyarakat kita untuk bersilaturahmi, membawa seluruh keluarga besar juga. Oh iya, satu lagi Ustadz, ini juga jadi kebiasaan baik ya Ustadz ketika kita membawa keluarga besar bersilaturahmi ke tempat keluarga yang lain, memperkenalkan anak-anak yang mungkin nggak kenal gitu ya Ustadz ya, tadinya dengan mamanya, dengan eteknya, makwonyo, mau ditunda Ustadz. Jadi lebih kenal mereka ketika orang tuanya sudah tidak ada, silaturahmi masih tetap terjalin, begitu ya Ustadz ya? Ya benar, memang momentum Rayo itu bagi kita adalah untuk memperkuat kekerabatan sekaligus gitu. Jadi gunonya tadi pulang ke kampung tuh sebenarnya kan itu. Bisa jadi patang alun lagi anaknya. Atau patang masih ketek kini lah bersekolah. Itulah dengan hari Rayo tuh awak arek balik hubungan baru sana. Setuju sekali Ustadz. Baiklah, jadi dengan Barayo di Ranah Minang ini semoga bukan hanya untuk merayakan kemenangan setelah kita 1 bulan penuh berpuasa, tapi juga tentunya bisa semakin mempererat silaturahmi bersama dengan sanak keluarga, handetolan, teman-teman dan lingkungan sekitar juga jangan lupa ya. Jangan kemudian kita bersilaturahmi dengan keluarga yang jauh, tapi dengan tetangga sendiri kita nggak silaturahmi. Nah, kalau begitu saya Irfi Anissa dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dan tentunya akan bertemu kembali di obrolan budaya edisi-edisi lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Vivi dan Ustadz Syamsul Bahri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.